Hai guys, ketemu lagi sama aku, kreator yang wajahnya selalu kayak orang gak pernah mandi. Ya mungkin suatu saat kalian bakal ngingat aku sebagai kreator yang wah mukanya lusuh banget. Ya gak apa-apa deh gitu. Tapi seperti yang kalian teman-teman perlu tahu bahwa sebenarnya kenapa aku selalu tampil kayak begini ke kalian. Ya aku juga berusaha untuk seperti yang aku sering bilang ke teman-teman untuk kayak lebih memperbaiki mental aku sih, untuk cara aku belajar untuk bersyukur dengan keadaan aku seburuk apapun aku sekarang. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kemarin tuh aku habis after treatment lagi yang kedua. Tapi hari ini aku bukan mau ngebahas itu, karena mungkin after 1 minggu atau 2 minggu aku bakalan bahas, karena kita bakal ngeliat perbedaannya dari hari ke hari. Nah, kali ini sesuai di judul aku pengen ngebahas soal gimana sih cara mencegah jerawat itu supaya nggak bopengan, supaya nggak jadi scars yang parah. Dan sayang sekali masih banyak teman-teman nih yang nggak ngerti bopeng itu apa itu scars, apa itu bekas-bekas jerawat, itu masih pada nggak ngerti. Dan yang lucunya itu masih banyak yang nggak tahu bopeng itu karena apa kak gitu. Ya di sini aku bakal bantu kalian semua supaya nanti kalian kalau jerawatan jangan sampai meninggalkan bekas jerawat yang parah. Yang pertama nih, sebagian orang kalau ada jerawat nih yang kecipitin nih, misalnya nih kayak oh ini baru 1 muncul, baru 2 yang muncul, ini biarin aja. Tapi ini pengalaman aku, dulu juga jerawat aku juga 1 kecil-kecil. Aku dapat jerawat pertama itu pas memang lagi masa puber, aku dapat mens pertama kali, dan selalu dibilang banyak yang oh wajar karena kamu masih remaja, itu pertumbuhan, itu puber. Akhirnya kalian lihat sendiri, penuh semuka-muka sampai sekarang meninggalkan bekas jerawat yang parah. Mohon maaf sekali buat teman-teman ya, aku mau bilang sebagai acne fighter yang memang sudah berpuluh tahun, di sini aku nggak bilang aku orang berpengalaman, tapi aku udah melewati masa-masa itu. Aku tidak setuju dengan statement menormalisasikan jerawat. Ini maaf banget kalau kalian yang mungkin apaan sih lu kalau nggak suka sama statement seperti itu. Tapi aku nggak mau teman-teman itu memanjakan diri teman-teman dengan menormalisasikan segala sesuatu. Aku udah sering kali bilang kalau aku ngasih konten itu hanya untuk cara ngobatin jerawat pakai produk ini, kalian bisa nonton dari video-video lain. Tapi bagi aku yang terpenting itu adalah mental diri kalian sendiri. Kalian mungkin banyak orang yang lupa bahwa jerawat itu ya physically gitu loh, ya diobati juga pakai secara fisik gitu loh. Tapi teman-teman kadang ada yang ngeluh orang tuh nggak ngerti gimana rasanya orang jerawatan, karena kalian hanya fokus ngobatin jerawatnya secara fisik, tapi kalian tidak pernah nge-treat diri kalian. Nah makanya dari awal aku selalu bilang, aku nggak mau nunjukin produk apa yang bagus, karena pada dasarnya semua produk itu bagus guys, terutama produk yang pastinya yang udah BPOM dan aman ya. Jadi semua produk itu nggak ada produk ABC yang mana yang lebih bagus mana enggak. Jadi aku selalu ngajarin teman-teman lebih ke diri teman-teman sendiri gitu loh. Yang diobatin itu jangan cuma jerawat yang secara physically, tapi lebih ke mental teman-teman juga. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh orang yang selalu menormalisasikan jerawat gitu. Aku tahu sebagian orang yang menormalisasikan jerawat supaya kalian itu lebih kayak melindungi mental kalian. Aku ngerti. Tapi aku tahu, tapi itu hanya konsep yang kayak ngebohongin diri kalian sendiri gitu loh guys. Ngerti nggak maksud aku? Karena kalian sebenarnya tahu bahwa keadaan kalian itu nggak normal, tapi kalian selalu bilang normal, iya jerawat 1 normal, jadi enggak. Kalian bisa cari sendiri pengertian jerawat itu apa. Jerawat itu kalau nggak salah satu pengertiannya adalah karena ya naik turunnya hormon, karena kondisi hormon yang nggak normal. Terus juga mungkin dari kebersihan. Nah itu nggak ada sisi normal atau wajarnya, itu nggak bisa diwajarkan. Ya mungkin konsep yang bisa diwajarkan ketika kalian naik turun hormonnya lagi datang bulan, itu masih boleh kalian normalisasikan, tapi tidak jerawatnya. Jadi ketika kalian datang bulan, oh ini normal jerawatnya, biarin aja, enggak gitu konsepnya. Jadi nih buat teman-teman yang ada jerawatnya, jadi aku nggak sarankan kalian langsung panik, langsung datang ke rumah sakit atau cobain semua obat-obat jerawat yang ada di apotik kalian beli, enggak. Tapi kalian cross check, oh aku nih kenapa jerawatnya nih,
kok tiba-tiba jerawatan gini kenapa. Misalnya, kalian harus cross check itu. Kalian cari tahu dari apa-apa aja penyebab jerawat. Nah, kalau misalnya pas waktu itu kalian lagi datang bulan, nah kalau kalian datang bulan itu kan berarti hormon pikiran kalian lagi nggak mood, semuanya nggak enak gitu loh. Jadi kalian carilah cara untuk nggak stres gitu loh. Misalnya kayak aku lagi pengen ngemil lah gitu loh. Ibarat kata jangan bikin pikiran kalian makin stres, karena kayak jerawat yang lagi datang bulan emang nggak bisa diapa-apain guys, kecuali kalian berhenti, nanti dia juga bakal berhenti sendiri. Tapi gimana caranya? Ya namanya juga berjerawat ya, mau dia datang sendiri, pergi sendiri, yang nggak enaknya itu mereka pasti ninggalin jerawat, meninggalin bekas jerawat. Nah itu yang sebenarnya yang perlu kita garis bawahi. Nah setelah kita cross check nih apa penyebab jerawat kita nih, terus kita men-treat diri kita sebaik mungkin. Aku karena kemarin ternyata aku begadang, berarti dalam waktu ke depan kalian usahain tidurnya di bawah jam 11 malam gitu loh. Nah jadi tapi setiap pilihan pasti ada resiko. Nah ketika kalian bilang, kalau kalian milih malas mau tidur awal, biarin aja deh jerawatan, ya udah berarti terima ketika kalian ada jerawatan. Ketika kulit kalian banyak bekasnya, udah nanti aku ke rumah sakit aja atau ke klinik aja ya. Tapi kalau udah berbekas guys ya susah. Nah kalau kalian udah siap harga, siap uang, siap mental, it's okay. Setiap pilihan itu ada resikonya. Nah konsep seperti itu sebenarnya pengen aku tekankan buat teman-teman, buat kita sama-sama belajar. Jadi ketika kalian nanti udah aku bopengan nih banyak bekas jerawat, gimana ya caranya, jangan panik. Itu adalah resiko gitu. Itu resiko dari apa yang udah kalian lakukan sendiri terhadap diri kalian. Jadi ketika kalian mau berobat suatu waktu gitu kan, sabar, karena ini emang ulah aku juga, jangan ngeluh, harus terima. Jadi guys, mau kalian pengobatan apapun, mau kalian bukan sakit jerawat aja, ini tuh yang lebih penting. Itu yang harus kalian utamain, bukan masalah hanya jerawatnya, bukan hanya sakitnya, tapi mental kalian gitu. Kedua yang memang benar aku saranin itu adalah memang kalian harus konsul guys ke klinik kecantikan, ke dokter. Memang aku sebenarnya 50-50 ya tentang dokter ini, tapi seenggaknya buat kalian yang bingung, buat kalian tuh yang memang butuh suggest dari orang-orang, kalian datangnya ke dokter, bukan tanya ke ini, bukan tanya ke itu. Aku seperti yang aku bilang, aku bukan tipe orang yang mau bergantung sama saran orang lain. Sampai detik ini juga aku punya pendirian sendiri untuk treatment diri aku sendiri, karena kembali lagi aku yang tahu kondisi diri aku. Tapi bukan berarti aku nggak mau terima saran kayak dari dokter, dari orang-orang yang udah pernah, bukan. Tapi ambil yang memang bisa kamu terima, jangan dipaksain untuk kamu mau ikutin semua kata orang, nggak bisa. Kamu tetap harus ngerti kondisi diri kamu sendiri terlebih dahulu. Suggest yang baik, advice yang baik kamu ambil. Yang kira-kira kamu ngerasa kamu nggak bisa, jangan dipaksain. Ya, aku saranin kalian ke dokter. Ya kak, itu kan membutuhkan biaya. Ya, itu akan membutuhkan biaya. Kalau kalian mikirin masalah biaya, mau konsepnya sekarang biaya sekarang atau biaya nanti, sebenarnya sama aja. Ibarat kata mau maju salah, mau mundur juga salah guys, gitu. Karena ketika kalian udah ada jerawat nih, mau dia 1-2 biji, akan ninggalin bekas kan. Mau gimana pun, mau dia cepet selesai, mau dia nggak cepet selesai, mau dia parah atau nggak parah, dia bakalan ninggalin bekas kan. Nah buat teman-teman yang memang concern banget nggak mau ada bekas jerawat, jangan sampai ada bopeng, jangan biarin, jangan, ibarat kata jangan kasih kesempatan. Jadi memang kalau memang teman-teman berpikir ke dokter itu mahal atau butuh saran dokter itu mahal, ya kalian juga berarti harus nerima ketika kalian nanti banyak bekas jerawat, itu biayanya lebih jauh mahal lagi loh guys. Jadi ingat lagi aku buat teman-teman, kalau aku tidak percaya bahwa jerawat itu normal. Jadi ketika memang dia udah kira-kira nih mulai numbuh satu berganti-gantian, jangan kalian biarin. Kalau emang kalian nggak ngerti ini kenapa aku jerawatannya, langsung aku saranin sih kalian memang cari solusi langsung ke dokter spesialis. Tapi kalau kalian masih ngerti, karena aku kemarin makanannya bikin aku alergi, aku lupa, aku makan telur, aku makan indomie, makan es krim, makan apa segala macem gitu kan. Pas kalian coba untuk ngurangin itu dan ternyata jerawatnya berkurang, it's okay gitu loh.
Berarti kalian udah tahu gimana cara untuk nanganin jerawat kalian ini. Dan jangan pernah menormalisasikan jerawat kalian, karena dari jerawat 1 biji 2 biji itu bisa sepenuh semuka. Ingat itu. Banyak orang nggak tahu sih bopeng itu apa bedanya sama bekas jerawat merah, bekas jerawat hitam. Bopeng itu setahu aku, sepengalaman aku, adalah bekas jerawat merah atau hitam yang tidak terobati, yang tidak tertangani dengan benar. Dan asal kalian tahu, bekas jerawat itu memang paling susah banget dihilangin. Pokoknya ya susah banget. Kalian kalau harus butuh banyak energi, banyak kesabaran untuk bisa mengatasi yang satu ini. Jadi kalau kalian merasa cari produk atau nyoba treatment setahun 2 tahun dan kalian ngeluh, aku bilang maksudnya itu sebulan 2 bulan udah ngeluh, ya nggak bisa guys gitu. Nah jadi buat kalian yang mau konsul ke dokter itu, karena sekarang memang manfaatkan udah banyak banget treatment, pengobatan yang benar-benar udah lengkap banget sih menurut aku, beda dari zaman dulu. Kalau kalian ngerasa takut untuk ke dokter itu karena takut disuruh pakai krim dokternya, sekarang menurut aku memang di klinik itu pasti ada krim dokternya guys. Dokternya pasti punya krim sendiri. Tapi sejauh aku coba sekarang, mereka tidak pernah memaksa kalian pakai krim mereka. Beda sama dulu mereka pasti bakalan kasih tahu kalian, oh pakai ini, krim ini, baru mereka mau treatment. Ada yang seperti itu, pasti ada teman-teman yang punya pengalaman seperti itu. Mereka nggak mau nge-treat kalian kalau sebelum kalian itu pakai treatment dari kalian. Itu zaman dulu pengalaman banget. Makanya dulu aku juga nggak mau datang ke klinik, karena kalian tahu kan konsulnya berapa, belum lagi krimnya. Terus nanti setelah sebulan 2 bulan pakai krim mereka, baru deh mereka mau ngelanjutin tindakan yang mau mereka lakukan. Nah aku pasti tahu dari klinik yang masih menganut seperti itu, ya seperti klinik-klinik yang besar ya. Tapi mungkin sekarang mereka ya enggak deh. Sekarang juga mereka kayak untuk krim itu terserah, mau treatment itu terserah. Tapi kayak kalian, ya kalau kalian memang mau dapat suggest dari mereka, ya pasti mereka akan nawarin yang dari mereka. Tenang aja sih guys, setahu aku rata-rata udah nggak kayak gitu lagi. Dan bahkan sebagian klinik juga ada kok yang konsul doang itu gratis. Jadi sebelum kalian ngambil treatment itu kan ada konsul dulu. Kan juga terserah kalian mau terima atau enggak kan, jadi nggak dipaksain juga sama. Yang ketiga kalau aku ya dari skincare-nya. Sekarang aku mau kasih tahu ke kalian kalau aku tuh udah nggak banyak lagi pakai skincare. Aku jujur banget guys, aku nggak banyak lagi pakai skincare karena aku juga sekarang udah treatment juga gitu loh. Jadi kalau muka di dalam kondisi treatment itu kan sebenarnya kayak muka yang dilukain itu downtime-nya tuh kayak sebenarnya cuma downtime itu sekitar 3 sampai seminggu. Tapi kayak untuk yang pemulihan kulitnya sendiri itu kan kayak 28 hari ya. Jadi kayak memang kalau kalian memang punya rezeki lebih, punya skincare banyak, bagus kalau di booster lagi sama skincare kalian yang banyak, yang memang manfaatnya banyak, kandungannya bagus-bagus, bisa banget. Itu mungkin bakal mempercepat. Tapi kondisi seperti aku, kebetulan memang wajah aku tidak bisa pakai skincare yang benar-benar banyak itu, nggak tahu, terlalu sensitif, aku juga nggak ngerti. Jadi kayak ya habis treatment aku kayak biasa aja. Dan yang nonstop itu adalah sunscreen. Mau nggak mau terima nggak terima, kalian akan denger aku ngomongin sunscreen lagi. Karena sejauh ini ya itu yang aku lakukan, dan itu memang kalau nggak aku terusin sampai sekarang, nggak mungkin. Kalau nggak baik, aku nggak mungkin terusin sampai sekarang kan guys gitu. Buktinya sekarang aku tetap memang udah nggak bisa lagi jauh-jauh. Aku bisa nggak punya serum, aku bisa nggak punya toner, nggak punya total jerawat, tapi aku nggak bisa untuk nggak pakai sunscreen sekarang. Buktinya jauh lebih mantep sekarang kamu pakai sunscreen dibanding kamu pakai obat total jerawat yang nggak jelas kapan akan kempesnya. Banyak obat total jerawat yang menjanjikan kempes dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi kembali lagi ke konsepnya guys, bahwa mau sampai kapan sih sebenarnya pakai obat total jerawat itu? Ya katanya bagus untuk nggak menghilangkan bekas. Tapi sebenarnya kalian sadar nggak yang memperburuk, yang membuat jerawat kalian itu lebih meninggalkan bekas itu kan karena efek UV gitu. Coba deh kalian bedain ketika kamu pakai total jerawat sama kamu rutinin aja pakai sunscreen. Kalau kamu ketika rutinin pakai sunscreen, semua keseluruhan wajah kamu itu
lebih terlindungi, produk yang kamu pakai juga bekerja maksimal, even termasuk total jerawat kamu juga bakal mantep hasilnya kalau kamu paduin pakai sunscreen. Karena mungkin banyak orang yang mungkin tidak seberuntung yang lain, punya uang banyak, punya skincare yang banyak, jadi kadang harus memilih di antara dua ini. Ya, kalau aku pasti milihnya sunscreen. Even aku tidak punya banyak sekali treatment skincare sekarang. Nah, yang keempat, menurut aku barulah kalian kayak yang nggak mencat jerawat, kayak nggak megang-megang jerawat, nggak megang-megang muka. Sebenarnya banyak orang yang bilang, Kak, kalau misalnya aku nggak pegang-pegang jerawat berarti aku nggak bopengan ya. Aku nggak bisa mengiyakan, karena sekarang pun kondisi aku, walaupun aku nggak mencet-mencet jerawat, nggak megang-megang jerawat, tetap aja aku bopengan, guys. Karena aku nggak tahu, mungkin kondisi wajah aku emang udah buruk banget, atau memang ya ada hal lain gitu loh. Jadi kalau menurut aku tidak akan ada orang yang tahan nggak megang wajahnya, atau even nggak sengaja misalnya gatel atau pas mau garuk. Apalagi ketika jerawat yang gatel itu, kalian nggak bisa kontrol diri kalian pas mau megang, oh iya ya gatel ini jerawat, nggak, pasti kayak langsung spontan aja ketika jerawat kalian tuh gatel terus kalian garuk gitu, itu aja kan udah megang. Sebenarnya aku udah pernah bilang jerawat itu tuh nggak bisa kena sentuhan gitu, walaupun sedikit, aduh aku nggak sengaja, jerawatnya nggak bakal ngerti kalau kamu nggak sengaja nyentuh itu jerawat gitu. Jadi lebih ya, memang kita yang orang berjerawat ini, yang punya jerawat, memang akan menjadi orang yang kayak sok perfect banget gitu loh, nggak mau dipegang mukanya, yang nggak boleh kotor, yang nggak boleh kena sentuhan. Ya mau nggak terima ya, seperti itulah yang aku jalanin, guys, gitu. Even kalau aku masak aja nih, biar nggak kena asapnya, aku harus kayak gini masaknya. Aku harus ngatur jarak supaya nggak kena asap nih. Terus kayak kemana-mana keluar aku harus pakai masker. Maskernya dialasin tisu di bagian tali atau bagian-bagian tepi-tepi yang kasar, karena emang nggak boleh gitu loh. Emang kenapa ya, nggak terlalu sensitif banget gitu loh. Jadi saya pakai masker, jadi bingung kan mau pakai atau enggak. Tapi kalau nggak pakai kena debu, pakai ya kena gesekan dari maskernya sendiri. Sebenarnya itu yang membuat hidup orang berjerawat itu lebih mengerikan. Makanya aku bilang buat teman-teman, mentalnya dulu diperbaiki sebelum kalian tuh sibuk untuk berobat ke sana kemari tentang jerawat kalian. Nah, itu dia keempat cara yang bisa aku share. Mungkin kayak, Kak, kok kayak gitu doang, atau kok gitu aja gitu. Bukan kok masalah kok gitu aja, guys. Kalau kalian jalanin, aku yakin sih itu susah banget. Karena bukan masalah kok dikit amat tipsnya atau kok gitu aja. Masalahnya kalian sanggup nggak untuk ngejalanin yang ini gitu loh. Jadi kembali lagi aku kembali ke kalian, kalau mau, aku juga sama, masih belajar. Aku juga seperti aku bilang, lagi bersikeras untuk menerima keadaan diri aku. Even saat ini aku ngeliat diri aku dalam kondisi seperti ini tuh sakit banget, guys. Aku ngeliat wajah aku sendiri tuh aku kurang bisa bersyukur. Tapi ya cara dari aku adalah, apa yang bikin kamu down itu lawan dan jalanin gitu loh. Ya mau gimana ya. Jadi itu aja saran dari aku, guys. Aku sih yakin banget ini bakalan berguna banget, karena itu berdasarkan dari apa yang udah aku lakukan. Aku nggak mau teman-teman nanti stres karena bekas-bekas jerawat. Dan hati-hati, bekas jerawat atau jerawat yang kalian anggap sepele, yang anggap kalian normal, itu buntutnya panjang, guys. Jadi jangan pernah bilang, ini jerawat satu wajar karena aku lagi datang bulan. Datang bulannya itu wajar, jerawatnya yang nggak akan wajar, nggak bikin kulit kalian juga nggak akan jadi wajar, yang nggak akan bikin kulit kalian jadi sehat. Jadi mentang-mentang kalian itu datang bulan, oh nanti jerawatnya hilang, nggak ninggalin bekas, nggak gitu. Jerawat tetap jerawat, mau dia datang karena datang bulan atau enggak, itu yang ngebedain cuman penyebabnya doang, itu cuman alasannya doang. Tapi jerawat tetap jerawat tetap adalah masalah. Jadi jangan dinormalisasikan. Kalau bisa aku saranin, mohon maaf banget buat teman-teman yang mungkin merasa selama ini aku menormalisasi supaya aku memperbaiki keadaan diri aku, Kak, supaya aku lebih semangat. It's okay, tapi jangan jadikan alasan kalian jadi manja. Jadi kalian dikit-dikit, ini normal kok aku jerawatan, orang aja tuh yang nggak menerima aku. Karena memang orang-orang berjerawatan itu di mata orang ya jerawatan itu aneh.
gitu. Mau terima nggak terima, mau kalian terima atau enggak apa yang aku bilang ini, itulah kenyataan di masyarakat guys gitu. Kita sebagai akne fighter nggak bisa memaksa orang untuk lihat aku ini jerawatan, aku udah berobat loh kesana ini, aku bukan aku yang mau aku jerawatan. Orang tidak akan mengerti. Jadi kamu harus perlu membahagiakan diri kamu terlebih dahulu, menyayangi diri kamu, menerima keadaan kamu terlebih dahulu, maka ya semuanya akan berjalan baik-baik aja. Nah sekian dulu dari aku guys. Kalau teman-teman mau tanya-tanya boleh banget ya DM atau komen. Oh iya, dan untuk part keduanya dari treatment selanjutnya bulan ini aku akan upload nanti sekitar seminggu atau 2 minggu lagi. See you, bye bye.